presentasi orang dikai sego, tidak dikasih makan siang. Ya. Presentasi masing-masing dan kelompok. Jadi kalian belajar berbicara. Duwe mulut ki dienggo ngomong, aja ngomong ning wong. Ngomong ning wong terus. Ya. Saya cek absen. Kemarin yang BA ke saya untuk anak khusus itu dari kelas 8D Ketar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Desa Puntuk Doro beserta perangkat desa, yang saya hormati Kepala SMPN Negeri 1 Pelausan atau yang mewakili, yang saya hormati tim Tagana dari BPBD Kabupaten Magetan, yang saya hormati pembina OSIS, yang saya hormati pembina Pramuka, yang saya hormati pembina PMR, yang saya sayangi dan selalu saya banggakan anak-anak hebat SMP Negeri 1 Pelausan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan kelak syafaatnya di yaumul akhir. Saya hormati. Perkenankan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga doa. Acara yang keempat sambutan dari pihak sekolah sekaligus penyerahan peserta. Acara yang kelima sambutan pejabat terkait dan pembukaan resmi. Acara yang keenam adalah penutup. Hadirin yang saya hormati, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dimohon untuk mengambil tempat. Menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah hitungan keempat. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
Kepada Bapak Ahmad dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon ridho kepada Allah. Semoga pada acara hari ini kita diberi kemudahan dan kelancaran. Doa akan kami pimpin dengan ajaran agama Islam bagi yang beragama Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan wa rahmatan minal maut. Allahumma hawwin 'alaina fis shaqawatil maut wa najal minan nar wa arfa ilaika hasana wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari pihak sekolah sekaligus menyerahkan peserta. Kepada Ibu Suwartini dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Haji Insinyur Cintoko selaku Kepala Desa Pondok Toro beserta Bapak Ibu jajaran perangkat desa. Yang saya hormati pula Bapak-bapak dari tim Tagana BPBD Kabupaten Magetan, Bapak Ibu pembina OSIS, pembina Pramuka dan pembina PMR SMP Negeri 1 Pelausan, serta tidak lupa anak-anakku, anak-anak hebat seplasma yang pada saat ini insya Allah kalian diberikan kesehatan dan kesigapan untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul di Balai Desa Pondok Toro ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya diberikan syafaatnya mulai saat ini sampai besok di yaumul kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari beliau Bunda Esti Nurhayati yang pada pagi hari ini belum bisa membersamai kita bersama di Balai Desa ini karena beliau pada pagi hari ini masih ada kegiatan MKKS. Insya Allah nanti setelah kegiatan MKKS beliau akan membersamai kita. Dan yang berikutnya, mohon maaf kepada Bapak Haji Insinyur Cintoko bila mana kehadiran kami anak-anak SMP 1 Pelausan ini nanti membuat repot di desa Pondok Toro ini. Kalau atas nama sekolah kula nuwun Bapak kula nuwun untuk melaksanakan kegiatan mitigasi bencana ini yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Dan kami mohon pula dukungan serta doa dari Bapak Kepala Desa khususnya juga Bapak Ibu perangkat serta warga Desa Pondok Toro ini untuk mendukung kegiatan mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh anak-anak SMP Negeri 1 Pelausan ini, sehingga anak-anak dalam melaksanakan tugas ini nanti bisa dalam keadaan aman, nyaman, terkendali, dan jangan lupa kesehatannya tetap dijaga. Itu. Dan untuk anak-anak tolong
selama kegiatan ini kalian tetap menjaga satu, sopan santunnya tetap dijaga. Kalian kesini adalah membawa nama baik sekolah, ya. Tetap sopan santunnya tolong dijaga, kemudian disiplinnya tetap dilaksanakan. Itu mungkin prakata dari kami dari sekolah. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon dengan hormat kepada Bapak Haji Insinyur Cintoko nanti berkenan untuk membuka kegiatan ini secara resmi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suhartini yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Desa Puntuk Doro, Bapak Haji Insinyur Cintoko. Kepada Bapak Haji Insinyur Cintoko dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lausa atau yang mewakili yang saya hormati, pembina OSIS, pembina pramuka dan PNS, yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir, yang saya hormati, dan juga dari Tagana dan semua yang hadir yang saya hormati, dan juga adik-adik dari SMP Negeri 1 Lausa yang saya banggakan. Sebelum di sini saya membuka acara pada pagi hari ini, selalu tidak lupa selalu saya menyampaikan puji syukur dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di sini dengan luar biasa. Ini adalah semua berkat yaitu kodrat dari Allah kita bisa berada di sini. Semua janji saya beri Selamat salam semoga tetap terjaga pada junjungan kita kepada Muhammad Rasulullah SAW. Yang saya hormati dan adik-adik yang saya banggakan. Yang pertama, saya bilang terima kasih atas kepercayaan desa kami ditempati untuk kegiatan yang sangat mulia ini pada pagi hari ini, dan juga selamat datang di desa Puntuk Doro. Desa Puntuk Doro ini ada 3 dusun, di ini kita berada di dusun Renceng, dan yang itu juga arah ke Kodim ke Indomaret ya, itu Klaten, Doro, dan yang barat ini ada Pringgetan, yang atas dengan arah ke Prakasan itu dusun Melo. Nah ini adik-adik sekalian, adik-adik semua, ini sangat baik sekali acara ini, dan tentunya acara ini harapan kita terus berlanjut. Karena apa? Termasuk Pelausan ini, adik-adik sekalian ini rata-rata kan dari Pelausan ya. Pelausan ini termasuk kategori daerah yang rawan bencana. Dan tentunya mohon nanti di dalam acara ini benar-benar dicermati kita dalam bermasyarakat, dan juga kaitannya dengan penanggulangan bencana. Ini adalah termasuk kegiatan yang sosial yang adik-adik perlu ditanamkan. Jadi nanti kalau kita di masyarakat, di desa masing-masing ini, di daerah masing-masing ada bencana, paling tidak adik-adik sekalian nanti bagaimana caranya kita, apa yang akan kita lakukan kalau ternyata di lingkungan adik-adik sekalian ada bencana. Kita sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf apabila kami dari atas nama pemerintah desa Puntuk Doro mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dalam menyambut. Ternyata tadi malam sudah datang dan tidak bisa mendampingi, Mas, mohon maaf. Dan mungkin nanti ini juga kami tidak bisa selalu mendampingi Dewan semua dan adik-adik semua. Saya mohon maaf, dan
mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pada pagi hari ini mulai awal sampai akhir nanti dengan ucapan Bismillah bisa dimulai dan bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Insinyur Cintoko yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya adalah penyerahan dari pihak sekolah kepada pihak Tagana secara simbolis. Kepada Ibu Suwartini dan perwakilan tim dari Tagana dipersilakan. Kami dari sekolah menyerahkan sepenuhnya anak-anak kami, anak-anak SMP Perlindungan untuk dibimbing sepenuhnya dalam kegiatan mitigasi bencana ini, dan mudah-mudahan atas ridho dan barokah dari Allah SWT anak-anak semuanya mendapatkan barokah. Dan silakan dari titip anak. Hadirin sekalian yang saya hormati, sampailah kita sekarang pada acara pokok, yakni kegiatan kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi dampak bencana hidrometeorologi, pengurangan risiko bencana berbasis sekolah dan lingkungan, yang akan kami serahkan sepenuhnya kepada tim yang bertugas. Semoga banyak pelajaran yang didapatkan dalam kegiatan kali ini. Saya Khofifah selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus mengukur waktu, ya, itu gambaran. Setelah itu break isoma sampai dengan 12:30 di sini sudah kumpul makan siang, dan seterusnya. Setelah itu kita FGD, kerja kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan hasil pengamatan. Dari informasi dan data itu digunakan untuk apa sih? Ya, itu nanti di masing-masing. Ya, jadi nanti tuh prinsipnya. Setelah itu break. Nah, bukan nanti teman-teman BPBD juga akan hadir. Jadi kita nanti ada tambahan informasi. Kalau bisa nanti kita ada simulasi kering kaitannya dengan apapun yang ada di bentuk baru. Nanti Mbak Lurah sudah menyampaikan, silahkan untuk mengeksploitasi informasi yang ada. Oke. Sekarang yang harus kita kerjakan adalah cek SDM, cek logistik. Setelah itu persiapan peralatan dan sebagainya. Ya. Silakan alat tulis dan semua data harus dicatat. Silakan semuanya. Setelah ini akan saya dorong untuk proses teknisnya. Silakan kita cek dulu. Ya. Nah, sekarang sudah ada OSIS. Ketua OSISnya siapa? Oke, siap. 3. Nah, ini satu. Oke. Dari Pramuka, ketua. Oke, siap. Oke, sekarang cek personil, jumlah anggota yang hadir dan siap di sini berapa? Catat. Oke, ketuanya. Ayo, saling cek. Sebelum saya cek. Oke, sudah? Nanti akan duduk secara nanti siapapun yang menjadi kepala kelompok Akhirnya satu sebelum tangan DJP satu tugas ketua
adalah mengendalikan anggotanya. Pergerakan, target, apapun itu ketua mengendalikan. Mumpung Anda di depan menjadi pemimpin, coba itu maksimalkan ketika menjadi pemimpin seperti apa. Tapi jadi anggota, ayo bagaimana menjadi anggota yang baik. Kalau sampai anggota, susah nih ketua, susah nih. Nah, langsung. Ayo, oke, terima kasih. Cek perlengkapannya, air minumnya masih apa enggak, alat tulis dan ya. Oke. Ya. Siap. Oke. Ini hanya tidak saya bagi. Ketua kelompok moto itu bingo gandeng. Ya. Nanti ini akan diisi setelah FGD yang tadi saya sampaikan. Jadi Anda engkau orang terjebak isi kita. Engkau yang menjebak isi kita, Anda tidak akan menjadi dua. Ya, sebagian kan sebelah sini kayak Bapak. Kelompok 1, 2 sini kan. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kelompok 7, 8 belah sini sana ini. Nah, itu. Nah, buat sini itu. Oh, ini. Dipersilakan kalau ada sesuatu menurut saya di sini ditanyakan. Oke. Ada jarak antar kelompok. Ada jarak antar kelompok. Nah, mumpung saya masih di sini, ada di sini. Ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Jangan di tempat yang panas deh. Nah, ada yang teduh. Nah, masih cukup lagi. Oke, dipersilakan ketua kelompoknya memimpin rencana bukan hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung saya masih di sini. Ya. Dua, tadi masukan hanya tentang ini. Yang format kedua itu sebenarnya assessment. Yang ketua kelompok coba dicermati. Draft assessment itu sebenarnya struktur skematis. Berarti ada skemanya. Jadi nek bencana itu kayak apa, seperti apa kan itu. Tahu caranya itu. Jadi Anda nanti pertanyaannya tidak nganggur, tapi tetap kan itu. Kan nanti Anda jawab. Seperti apa banjirnya? Cilik apa gede? Banjirnya di mana? Kan seperti itu. Ya. Banjirnya kayak apa? Bagaimana? Ya. Nah, contoh tadi saya sampaikan. Strateginya adalah bagi tugas. Ada koordinasi antara yang 3 RT ya. Ya. Jadi ada namanya bawa kejeng, ada 10 RT ini dibagi 5 RT. 10 RT 7. Nah, RT-nya berapa? Angka berapa dari berapa? Dibagi. Mengerti? Kenal mengerti gitu. Ya. Itu kan tidak mesti satu kelompok itu mengerjakan sakasu. Kalau tugasnya adalah asal Anda terbang, mendingan bagi tugas daripada ada yang lipat. Kok kelompok lima itu sakasu kabeh timbangannya naraku kabeh. Ada satu tentang informasinya. Ya. Meskipun data itu tidak valid. Jadi di bencana itu prinsipnya adalah data itu berkembang terus. Nah, kasus saja ini, korbannya berapa? 500, itu estimasi. Tidak pas. Nah, itu. Oke, silakan. Apa 12 dikurangi 4 kan 14. 14 dibagi 1, 2, 3, 4. 14 bagi 4 masak nasi. Ora iso. Wes kok anu siji wis telu kene sepapa tadi telu. Wis gak bekerja to.
Ikutnya kelompok 2. Yang si kelompok ini rajongannya ya, Mas, Mbak, rajongannya ben gue ngantri iki. Ayo, Dek, sini. Ayo, sama lagi. Iya, belum. Sungguh. Nasi ya. Kita bagi lagi ya. Nasinya bagi lagi. Anak-anak, untuk kegiatan makan pagi ini kita sudah punya satu hikmah yang seadanya, kita ngantri, makan seadanya, kebersamaan kita. Ayo berikutnya yang kelompok sini dek, selanjutnya. Jadi kalian bisa mengambil hikmahnya. Kaya opo rasane wong kekurangan, iya lah. Kaya opo rasane wong mangan seadanya tanpa memperhitungkan apa ya, aku ki wareg opo urung dan seterusnya. Jadi tolong ini bisa menjadi catatan kalian ya. Satu catatan di kalian waktu makan pagi seperti ini bisa menjadi catatan kalian. Kalian bisa mengambil hikmah positifnya. Tidak ada yang mengeluh. Ya Allah, makannya saintung karo sambal sakrit. Iya, mudah-mudahan kalau kita nikmati dengan legowo, insya Allah akan menjadi barokah untuk kita semuanya, bisa menggantikan energi kalian yang kalian keluarkan untuk kegiatan nanti. Begitu ya? Halo? Jangan lupa berdoa dulu sebelum makan, ya. Alhamdulillah masih ada telur asin. Iya, kena gue lawo, kena gue asin-asinan. Alhamdulillah. Dan jangan lupa setelah makan sampahnya tetap dikumpulkan. Bersama Pak Hanif nanti ada di sana. Oke semuanya, jalan ya. Jalan jam berapa? Tekan. Nanti pas berangkatan. Dilanjutkan. Rencananya apa warna ini? Orang anak, Mbak. Mboten enten iki aman. Aman. Bukan bisa enak, Mbak. Kapan bisa? Masa 2024. Pinten rumah warga sini ibu singkat dampak. Hah? Singkat dampak enten pirang pintennya. Ora iki ora yang anu. Maksudnya nek bos wedok itu Mbak.
Oke, Pak. Karena medannya naik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada orang yang bisa diwawancara, kalian bisa akses programnya. Seperti apa? Kalian lihat vegetasinya di sini, mayoritas pepohonan apa? Itu bisa menjadi sebuah patokan. Ketika nanti di sebuah manajemen kebencanaan itu menjadi sebuah patokan untuk mencari atau evakuasi korban. Jadi kalian bisa lihat, misalnya ada itu di tanjakan keberapa terdapat sebuah tower. Ini loh, sesimpel nih, kalian lihat di sini tebing itu full tanah, yang otomatis daerah sini itu bisa berpotensi untuk longsor. Seperti itu. Bayangkan. Nah, jangan meninggalkan sampah. Wah, nabrak. Ada berkono pangan. Satu ada mengadakan program mitigasi bencana daerah Mundegoro. Boleh saya memberi beberapa pertanyaan, Pak? Oh, boleh. Di sini apakah pernah terjadi bencana alam, Pak? Bencana apa? Ini orang bencana alam. Oh, kalau tidak ada, seumpama kalau nanti di masa depan ada bencana alam itu gimana tanggapan Bapak terhadap bencana tersebut? Tanggapan ini maksudnya tanggapan ini terus ini nggak pernah ada kalau ya susah antisipasi dari nggak bisa. Ya gimana caranya gitu, Pak? Caranya antisipasinya itu gimana, Pak? Nggak ada bencana antisipasi ya. Pertama, ini benar-benar longsor ditanami pohon. Dan ini kuyai. Siapa yang berhak menanam pohon-pohon itu, Pak? Kalau mau ada longsor gitu, Pak? Simpel ya. Ini wajib. Iya berwajib. Ya, anu toh lingkungan sekitar. Ya udah, Pak. Oke. Pernah ada bencana alam gitu? Enggak ada. Alhamdulillah, Mas. Lindu, Mas. Nek gempanya wajar toh, nek longsor enggak ada. Kapan terakhir kali gempanya itu yang paling besar menurut Ibu kapan, Bu? Lupa. Yo wes Pernah, Mas. Gempa. Semeru napa, Mbah? Semeru itu hampir kair. Kan daerah Malang. Tapi kan dugi mriki, Mbah. Iki kok. Sing nyampe setengah Jakarta tiga nika lho. Nika lho. Pun berapa tahun ya, berapa wis lama, Mas. mungkin ya 90-an, Mas. 90-an tahun. Kalau 90-an belum 2000 Belum berapa? 2000. Belum tak suwi iki lho. Masa Nggih, gitu, Mbak. Mbak. Nggih. Oh, kayak Nggih. nak sing Gunung Merapi, mereka suka amune mabel kecakne tahun piro? Nek nika jenenge Mbok Nggih. Kayak tahun Kula sing yang 90-an kayak. Nggih. Kayak 90-an kayak anu udara matahari yang Enggak kelihatan. kelihatan sangko abu. Yo, kayaknya Semeru ya anu. Busukan dengan acara busukan. Kalau sekarang ini tidak ada, seumpama di masa akan mendatang itu apa antisipasi yang akan dilakukan biar tidak ada bencana tersebut? Yo nek bencana ki yo ora ono Nggak ya bisa antisipasine diprediksi ben ya, ora Mas. nebangi pohon kuwi wae to, Mas. Antisipasine warga ke. Kalau banjir Ya ya gunung nggak gundul, buang sampah jangan sembarangan itu. itu kan. Ben nggak banjir. Kan Antisipasinya itu. ya,
kan kaki Gunung Lawu Mas. Enggak pernah Gunung Lawu ada bencana insya Allah. Enggak ditebangi pokoknya. Itu kan gunung gunung aktif, enggak pernah itu tebang kayu di gunung itu maupun beli cari kayu untuk bakar, tapi kan tidak menebang kayu besar. Itu kan umpamanya kayu sudah rapuh begitu ambruk itu baru ditebang, tapi sekarang sudah banyak yang tidak mencari kayu karena sudah ada gas ya. Rumahnya mana tuh Mas? Ngerong. Walah ngerong. Ya mudah-mudahan saja Tuhan. Aslinya Betion. Oh, kok kenal lagi? Ya kenal ya wong pernah awor wae. Nomor rapat ngono kan awon. Cek. Perkenalkan kula kalih rencang-rencang saking SMP 1 Plasan. Niki kula kalih rencang-rencang badhe nangkleti tentang mitigasi bencana. Apa enten saged kula panjenengan mirami? Ya bisa. Pertanyaannya. Sabar. Kula sampun tangklet ten beberapa daerah niki. Daerah bencana paling bencana niku puting beliung. Nah, pertanyaannya, jika ada bencana puting beliung di desa sini, dampak pada pertanian yang Bapak miliki itu apa? Saat puting beliung. Kalau itu pertaniannya agak rusak dan sayurannya layu semua. Abang Pak, matur nuwun penjelasannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan Lainnya dengarkan. wawancara saya dan teman-teman saya tadi mengenai mitigasi bencana alam yang berada di Desa Puntuk Doro. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Narasumbernya yang bernama Atmo Zahrul, berusia 71 tahun. Kedua, Bu Katni, berusia 60 tahun. Ketiga, Pak Lasmo, berusia 52 tahun. Nah, pertanyaannya ini berkaitan dengan bencana alam, yaitu melalui 5W1H. Pertama, apa? Bencana apa yang terjadi, yang pernah terjadi di sini? Maksudnya yang pernah terjadi di Desa Puntuk Doro ini. Pertama, tanah longsor. Tanah longsor ini kejadiannya tidak ada korban, alhamdulillahnya. Setelah itu bencana alam gempa bumi juga tidak ada korban. Kedua,
Pertanyaan siapa? Siapa yang terlibat dalam bencana tersebut? Warga Pondok Doro dan juga perangkat desa. 3. Kapan bencana tersebut terjadi? 1. Tanah longsor terjadi pada tahun 2024 tahun lalu dan juga 2011. Kedua, bencana gempa bumi terjadi pada tahun 1980. Sudah lama sekali ya teman-teman. Mengatasinya bencana alam. 1. Tanah longsor dengan menanam pohon mauni dan pohon alpukat yang dilakukan semua warga dengan gotong royong. Kedua, gempa bumi. Tidak ada bantuan dan tidak mengungsi. Maksudnya pada saat adanya bencana alam gempa bumi ini tidak ada bantuan guys. Jadi warga-warganya itu pada kumpul di tengah jalan, tapi juga tidurnya itu juga nggak tidur maksudnya berkumpul di tengah jalan, tapi tidak ada mengungsi. Sini kami dan teman saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil atau informasi yang telah kami dapat dari narasumber yang telah kami wawancarai. Yaitu narasumbernya adalah Ibu Maryam, Ibu Reni, dan Ibu Sutini, dan Ibu Erna. Terjadi bencana apa di Desa Pondok Doro, Desa Rejek? Terjadi bencana tanah longsor. Di mana bencana terjadi? Di belakang kandang RT 7. Makan korban apapun. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk dari kelompok 5. Ayo Bu 5, silakan dari kelompok Red. Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami kelompok 1 akan membacakan laporan kegiatan di hari ini pada Rabu 10 Desember 2025. Personil yang terlibat adalah warga Desa Pondok Doro. Tempat pelaksanaan balai desa ke Desa Pondok Doro. Waktu pelaksanaan sekitar pukul 9:41 sampai 11:30. Tempatnya ada di Dusun Pondok Doro, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan kami berangkat pukul 9:41. Perjalanan dimulai dari Balai Desa ke Pondok Doro, Balai Desa Pondok Doro menuju ke Desa Pondok Doro, melewati jalan yang ekstrim sampai di Desa Pondok Doro jam 10:10. Dan kami semua mencari orang untuk dijadikan narasumber. Dan kami menemukan satu narasumber dengan sedikit kesusahan untuk menjawab, dikarenakan kami mengambil perwakilan dari desa tersebut. Karena bapak kami turun dan bapak RT tidak ada, dan kami mencari narasumber yaitu seorang ibu-ibu. Sekian dari laporan kegiatan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang wawancara narasumber dari Dusun Pondok Doro. Ayo sini ya. Sini wawancara seperti apa? Ya. Ini kelompok kita mewawancarai 2 orang. Kita samakan namanya
namanya adalah Bu Sumi. Pertanyaan pertama, apakah di Gunung Doro pernah terjadi bencana dan bencana apa saja? Tidak bisa terjadi bencana alam di Gunung Doro. Inisiatif mengungsi ke rumah saudara. Pertanyaan ketiga, jawaban dari bukunya adalah rumah saudara. Pertanyaan keempat, alam terjadi pingsan. Kejadian pada 15 tahun silam di Desa Prendetan pastinya masih meninggalkan jejak-jejak kenangan serta menjadikan sebagai pembelajaran pada generasi yang akan mendatang. Mulai dari pertanda datangnya tanah longsor, dampak, serta langkah yang dilakukan oleh para warga Desa Prendetan akan kami jelaskan pada pertemuan kali ini dengan kami kelompok 7 dan kelompok 8. Bentuknya kejadian akan kami jelaskan. 25 Desa Gunung Dusun Prendetan. Keberangkatan dari rumah pukul 6:45 menit. Sampainya di Balai Desa Gunung Doro jam 7:10 menit. Dimulai dengan acara pembukaan atau sambutan. Dilanjut dengan perjalanan menuju Prendetan dimulai pada jam 9:41 menit. Sampainya di Prendetan pada jam 10:09 menit. Dilanjut dengan mencari narasumber. Menemukan narasumber yaitu Pak RT dari RT 16 dan Pak RW di Dusun Prendetan. Jawaban dari beliau narasumber setelah diwawancarai adalah dengan menggunakan pertanyaan 5W Saputra. Bencana yang pernah terjadi adalah bencana tanah longsor. Terjadi di belakang rumah beliau Pak RT sekitar tahun 2012 atau 2013. Terjadi karena saluran air yang ambrol. Upaya yang dilakukan oleh warga adalah mengawal masyarakat secara bergantian satu desa. Hasil wawancara kelompok 8 dapat disimpulkan bahwa bencana tanah longsor yang terjadi di tebing sebelah utara Desa Prendetan terjadi pada tahun 2009 dan 2011. Pada tahun 2010, tanah longsor terjadi pada pagi hari sekitar pukul 8. Kejadian ini ditandai dengan retaknya tanah dan suara gemuruh di saluran air. Pada kejadian ini, dampak yang disebabkan tidak terlalu parah, hanya rusak-rusak yang dialami oleh 2 rumah warga dan 1 kandang ayam. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan reboisasi dan perbaikan pada saluran air dan bantuan berupa uang sebesar 2.500.000 per kakak pada rumah yang terdampak. Untuk mengantisipasi kejadian tanah longsor ini, warga setempat dan pihak yang terkait memasang rambu-rambu dengan tentang wilayah yang rawan longsor dan jalur evakuasi. Bukan hanya tentang data, tapi juga tentang langkah yang bisa kita ambil bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita wujudkan perubahan kecil yang berdampak besar. Sebelum kami tutup presentasinya, izinkan saya berpantun ya. Pergi ke pasar membeli biji selasi. Tidak lupa juga membeli buah pepaya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih, karena kalau terima janji itu teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Prendetan. Luar biasa presentasinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Klaten dan kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang wawancara di Desa Klaten. Hari ini jam 9, kami kelompok 3 melakukan observasi terkait mengenai mitigasi bencana. Berangkat pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Berangkat ke Klaten melewati jalan yang sangat curam dengan jarak
kurang lebih 1 km dengan waktu tempuh 17 menit sampai 20 menit. Setelah sampai di desa Klaten, kita beristirahat sejenak dan minum. Setelah itu kami bertanya kepada ibu warung menanyakan rumah Pak Kasur. Saat sudah sampai di rumah Pak Kasur, ternyata Pak Kasur tidak ada. Akhirnya kita beralih ke rumah Pak Joko selaku ketua RT 28. Akan saya bacakan hasil wawancara kelompok 3 narasumber berjumlah 4 orang yang bernama Pak Joko, Ketua RT 28, Pak Suyitno, Ketua RT 29, Pak Agus, Ketua RT 30, dan Pak Sabar selaku masyarakat setempat. 1. Apakah di wilayah ini pernah terjadi bencana? Menurut informasi dari Pak Joko, Ketua RT 28, di Dusun Klaten jarang terjadi bencana dan ada 25 kakak. 2. Bencana alam apa yang sering terjadi di wilayah ini? Menurut informasi dari Pak Suyitno, Ketua RT 29, biasanya hanya terjadi angin puting beliung. 3. Apa penyebab di wilayah ini jarang terjadi bencana? Menurut informasi dari Pak Agus, Ketua RT 30, jarang terjadi bencana karena tidak ada penggundulan hutan, sering melaksanakan kegiatan kerja bakti, dan lain-lain. 4. Dampak pada pertanian saat terjadi angin puting beliung. Menurut informasi dari Pak Sabar selaku masyarakat setempat, dampak dari angin puting beliung adalah tanaman rusak, sayuran layu, dan sawah menjadi berantakan. Setelah melakukan observasi mengenai mitigasi bencana dan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, setelah melakukan wawancara, kita segera kembali ke titik kumpul Balai Desa Butuk Doro. Dari Desa Klaten berangkat pukul 11:10 dan sampai di titik kumpul pukul 11:20. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Sukami. Perkenalkan saya Indi Julia dan teman saya yang bernama Nadia, perwakilan untuk kelompok 4. Kami akan mempresentasikan mengenai laporan kegiatan bakti. Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2020. Jenis kegiatan mitigasi bencana alam. Yang terlibat OSIS, BP, PMN, dan DEWA. Untuk pelaksanaan 9:15 sampai 11:30. Tempatnya di Dusun Klaten, Desa Butuk Doro, Kecamatan Kausan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Timur. Kami mempunyai 2 narasumber, yaitu 1 Pak Sento sebagai RT 19 dan Pak Nuryanto sebagai RT 18. Satu, apa bencana alam yang pernah terjadi di Desa Klaten? Di Desa Klaten pernah terjadi tanah longsor dan gempa bumi. 2. Di mana lokasi terjadinya bencana alam tersebut? Bencana alam ini berada di sekitar tebing, tepatnya dekat dengan Masjid Baitul Qulub. 3. Siapa saja yang terkena dampak dari bencana tersebut? Tepatnya warga yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan tebing tinggi dan dekat dengan Masjid Baitul Qulub. 4. Mengapa bencana alam tersebut bisa terjadi? Bencana alam tersebut bisa terjadi karena terjadinya curah hujan tinggi dan gempa bumi. 5. Kapan bencana alam itu terjadi? Biasanya terjadi dalam waktu 1 bulan sejak 2 sampai 3 bulan. Bagaimana cara mengatasi bencana alam atau hindari tersebut? Caranya adalah melakukan reforestasi dan tidak menebang pohon sekalian. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2 menit. Setelah itu saya menuju ke Dusun Kelo melewati jalan yang panjang. Saya melihat banyak pohon nangka, tumbuhan liar, dan lahan kosong yang tidak ditanam pohon. Tetapi ada juga lahan yang ditanami berbagai sayur. Selama 46 menit saya menemukan pemukiman warga. Saya mencari narasumber di dusun tersebut, tetapi susah untuk mencari narasumber. Akhirnya saya menemukan narasumber, yaitu ketua RT. Setelah itu saya mewawancarai dengan pertanyaan 5W dan 1H. Yang pertama, apa bencana alam yang pernah terjadi di sini? Alhamdulillah tidak pernah. Pertanyaan kedua, jika ada bencana alam, di mana tempat yang paling aman untuk menampung warga atau korban? Beliau menjawab di balai desa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita adalah perwakilan dari kelompok 10. Pada kesempatan pada hari ini kita akan mempresentasikan hasil observasi di Dusun Kelo. Yang pertama, pelaksanaan. Kami mengawali perjalanan pukul 9.40 pagi. Sesampainya di Dusun Kelo, kami menuju rumah perangkat desa Dusun Kelo RT 13. Karena beliau sedang tidak berada di rumah, kami jadinya mewawancarai warga sekitar rumahnya. Salah satunya ialah Mia. Kami menanyakan mengenai kesiapsiagaan bencana padanya. Lanjutnya, kami mewawancarai warga Dusun Kelo RT 14, lebih tepatnya Bu Wiwi dan Bu Lasri. Kami juga mencatat titik-titik penting wilayah dan mengisi lembar asesmen sesuai kebutuhan pemetaan. Untuk bagian output atau manfaat, kita mampu mengetahui serta memahami penyebab letak geologis terhadap wilayah rawan bencana seperti pada di Desa Kelo dan cara penanganannya. Pada wawancara tadi kita menanyakan 6 bagian soal, yaitu termasuk 5W 1H. Yang pertama, apa bencana yang terjadi karena letak geografis di Desa Kelo? 1. Bencana yang pernah terjadi di Desa Kelo yaitu tanah longsor dan juga banjir. Yang kedua, siapa yang terkena dampak? Alhamdulillah tidak ada yang menjadi korban pada bencana di Desa Kelo. Nomor 3, mana letak yang paling parah jika terkena bencana? Yang letak yang paling parah yaitu pada ladang karena dekat dengan wilayah lereng gunung. 4. Kapan dan musim apa bencana tersebut terjadi? Pada saat musim hujan yang sangat deras. 5. Mengapa di Dusun Kelo sering terdapat bencana tersebut? Karena letak wilayahnya di dekat lereng, terlebih saat musim hujan. 6. Bagaimana masyarakat menanggulangi bencana tersebut? Dengan melakukan reboisasi. Terima kasih teman-teman yang sudah mendapatkan perhatiannya. Saya dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Oke, tinggal satu ini yang paling penting sebagian ngurusi kekuatan kampung tim dapur umum. Ayo, waktu Anda 5 menit. Nanti setelah itu kita akan segera closing bersama Ibu dan sedikit wawancara, sedikit arahan dari Ibu tentang kegiatan ini dan masukan dari teman-teman BWD yang mewakili minimal sepatah 2 patah kata terhadap kegiatan ini seperti apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaporkan kegiatan selama hari ini. Kegiatan kita sebagai tim DU atau singkatan dari dapur umum. Laporan kegiatan dari Rabu tanggal 10 Desember 2025. Waktu jam 7 sampai jam 3. Tempat Balai Desa Punurdoro.
kegiatan pengurangan resiko bencana alam berbasis sekolah dan lingkungan. Laporan ini dibentuk untuk menjelaskan rangkaian kegiatan yang telah saya dan teman-teman saya lakukan. Tujuan kegiatan ini untuk menyediakan pangan untuk pelaksanaan kegiatan hari ini. Kami bertugas pada kegiatan dapur umum. Satu, apa kegiatan yang dilakukan di dapur? Kegiatan yang dilakukan di dapur yaitu untuk menyediakan makanan dan minuman untuk teman-teman semua yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Apa saja bahan dapur yang digunakan? 1. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tempe, tomat, telur, daun bawang, kubis, sawi, kacang panjang, goreng, minyak, kecap, tepung, beras, pisang, labu, kelapa, dan bumbu dapur. Di mana kegiatan tersebut dilakukan? Balai Desa Pondok Doro Dusun Ngajeng. Siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut? Murid SMPN 1 Pelaksan yang dipilih diantaranya anggota OSIS, DP, dan petugas DU atau dapur umum yang berjumlah 18 yaitu Kevin, Putra, Cantika, Faris, Habibi, Rama, Afrizal, Savana, Desya, Tasya, Tamara, Arta, Sarah, Dina, Karina, Galuh, Milana, dan Gava, serta bantuan dari tim Tagana dan beberapa guru SMPN 1 Pelaksan. Mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan? Kegiatan ini dilakukan untuk persiapan dalam rangka menghadapi dampak bencana, untuk meteorologi, pengurangan risiko bencana berbasis sekolah dan lingkungan. Bagaimana informasi tersebut didapatkan? Dengan menanyai orang-orang yang mengikuti kegiatan tersebut, warga-warga desa, dan melihat informasi yang tersedia di tempat pelaksanaan. Kegiatan adik-adik, hari ini kita sudah kehadiran. Kalau di bencana itu pengendali itu sektornya, pemimpinnya adalah namanya BPBD yang menaungi, menugasi, mengkoordinasi. Biar kita semangat terus. Cek, mohon maaf, mungkin hanya menambahkan kalau dari kami itu pasti ada semboyan. Selamat pagi, kita jawab pagi luar biasa untuk menggugah semangat. Terima kasih. Ulang ya. Coba. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, tetap semangat Mas Yan. Oke, terima kasih untuk adik-adik semua yang di Bu. Saya itu juga nggak tahu Bu, saya kesini mau apa itu nggak tahu saya. Suruh ngapain itu nggak tahu Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, nggak tahu saya sama Mas. Kalau saya sama Mas, sama ini Mas Sawit, namanya sudah lupa tuh. Namanya siapa Mas? Mas Kuswanto. Kalau saya perkenalkan, nama saya Nawa Putra ya. Nawa Putra. Kalau yang ini dari teman saya namanya Mas Andika ya. Tapi saya minta masih tetap semangat. Terus kesan-kesannya gimana? Saya pengen tahu kesan-kesan. Saran-saran dari kami, tetap semangat, tetap waspada. Kalau ada suatu bencana ya, tetap diperhatikan, jaga diri sendiri utamanya ya. Ya, saran saya ya. Mudah-mudahan di daerah
habis pra ada 3 loh ya. Apa? Coba saat. Ya, itu adik-adik penanganannya harus rekon. Ya. Itu umpama ada contohnya tanah longsor. Iya. Iya. Terus pemulihannya gimana? Pemulihannya? Coba. Ya, tuh. Tidak menebang pohon secara liar. Adik-adik biar mengetahui, jadi nggak ada prasaat pasca itu. Wes aku pasca tok, aku saat tok, aku prato. Umpamanya seperti itu ya. Itu saling koordinasi ya. Kita lihat juga semangat sekali ini. Capek sekali dari pagi sampai sore ini ya. Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Jadi kalau sungguhnya dari BPBD apa? Salam tangguh ya. Dari bencana. Salam tangguh. Itu pangapunten nih. Saya bukan guru. Mohon maaf. Dan tak sampaikan kalau pesan-pesan saya lihat saya cuma untuk ngobrol sama Mas Sawir. Satu pertanyaannya bisa menimbulkan bencana. Sudah tahu belum nih adik-adik? Ayo. Apa? Ayo. Namanya sosial media. Karena nanti adu argumen bisa jadi bermasalah. Saya lihat sudah bagus sekali teman-teman dari SMP 1 Pelausan. Saya lihat sudah bagus sekali, sudah tertata. Saya lihat tadi membuat dapur umum. Saya lihat tali rekaja ada. Saya lihat lagi ada namanya organisasi dari PMR-nya juga ada, dari Tagananya ada, dari mana ini tadi ada lagi tamu dari mana? Mas apa? Terima kasih waktunya Pak. Mohon maaf, mungkin di sini saya hanya ingin menyederhanakan saja supaya adik-adik semua ingat. Kesan kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu telah memfasilitasi adik-adik untuk mengetahui sedikit banyak masalah kebencanaan. Termasuk terima kasih juga untuk rekannya. Terjun ke kebencanaan. Intinya khususnya untuk tanggap darurat atau evakuasi. Satu yang harus benar-benar kalian pegang. Amankan diri dulu, baru amankan lingkungan, setelah itu amankan korban. Intinya jangan menambah korban. Paham jadi dari sini? Kita boleh menjadi evakuator, turut serta dalam kebencanaan, namun satu yang harus diingat, tetap jaga diri sendiri. Ucapkan terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Mungkin monggo Ibu. Oke, terima kasih dari teman-teman. Support logistik berupa apa, Dik? Kacang hijau sama koktailnya itu adalah support dari BPBD untuk menunjang kelancaran kegiatan ini. Kita ucapkan terima kasih, tepuk tangan untuk BPBD. Itu bisa dibaca. Oke, yaitu fasilitasi setelah ini untuk memberikan arahan atas kegiatan yang dirasakan dari pagi sampai siang ini. Dipersilahkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bermanfaat
diberi izin untuk wawancara ke penduduk Pondok Doro, ini juga hal yang luar biasa. Matur nuwun Bapak. Dan semoga kerjasama kolaborasi dari tim Takana, Dinsos juga ya, Dinsos, kemudian tadi ada Partaian, kemudian dari kelurahan yang sudah mensupport kita. Ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Semoga kegiatan ini akan rutin kita lakukan karena sangat bermanfaat anak-anak. Selain melatih kemampuan kalian dalam berkomunikasi, kemudian tanggung jawab, kerjasama, juga hal ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena saya lihat daerah kita, Pelausan ini itu tadi termasuk daerah yang rawan bencana. Karena misalnya ada yang menebang pohon atau membuang sampah sembarangan, kalian harus berani nih untuk no, tidak boleh seperti itu. Karena kalian tahu bahayanya seperti apa. Setuju ya? Nah, ini untuk semuanya saja. Saya yakin untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya reboisasi, pentingnya tidak membuang sampah sembarangan, itu sangat, tapi anaknya top luar biasa. Insya Allah kalian menjadi anak-anak yang hebat, masa depannya baik, dan tentu saja dimulai dari sekarang latihan seperti ini ya. Latihan seperti ini akan memantapkan, membuat kalian betul-betul tangguh seperti jokan kita, sepas mata. Apa Pak? Ya, mungkin itu. Terima kasih Bapak-bapak pendukung tim Splasma dan anak-anak hebat Splasma. Saya akhiri dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan simulasi ya, kegiatan kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi bencana hidrometeorologi dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam keadaan bersih, disiap nih karo bapak-bapak pamongnya bersih. Jadi nanti saya berharap kita pulang yuk kembali kita bersihkan. Jangan sampai ada yang meninggalkan sampah di lingkungan balai desa ini ya. Namun sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, ini ada tali asih dari sekolah untuk Desa Pondok Doro. Pangapunten Pak, sampun dipirsani dari bentuk wujudnya, harganya, tapi ini adalah sebagai wujud tali kasih kita dari SMP 1 Pelausan, kenang-kenangan kalau kita ternyata anak-anak SMP 1 Pelausan itu pernah bersekolah secara langsung di Desa Pondok Doro. Matur sembah suwun sanget Mbak Warno nggih. Perjuangan. Halo, Putra mana Putra? Putra mana? Put, rene Put. Pengalamanmu lah menggodok pisangnya piye, Bu? Rene. Nyapa kok ora mateng-mateng rene yo? Nah, ya ditunggu mau menengnya sampai luk-luk, ternyata kompornya ora diuripne, dicanda kok ije anyep. Itu ya. Jadi pengalaman kita luar biasa. Yang goreng telur siapa goreng telur? Kelompok telur, piye aku goreng telur rene ya? Payu ora telurmu? Habis, piye rasanya jare kancamu? Kurang asin. Nah. Ya, jadi itulah. Terus, ayo sambelnya rasanya piye? Piye? Manis? Oh, nek sambel rasanya manis ki mergo sing masak sambel dia mau manis-manis. Paham ya? Nah, itulah pengalaman. Ayo dihabiskan. Dihabiskan, tidak ada yang tersisa. Oke? Kita pulang dulu, Pak Bayu. Masih ada satu agenda yang belum kita laksanakan.
yaitu penanaman pohon. Nanti penanaman pohon, nanti untuk anak-anak penanaman pohon bisa diwakili dari anak-anak kelas 9 ya. Sini sini. Wes tak pesene kloso lho niku nggih Pak nggih. Wes tak pesene kloso wong ngerti iki piye? Wes kadung iki. Oke. Iya, tapi saya minta tolong didelok kiwa tengene diresik-resik. Coba susu mulai sih, ya. Oke, anak-anak, tolong sebelum kita pulang semuanya di tempat duduk bersiap. Gerak. Oke. Anak-anak, sebelum kita akhiri semuanya, kita pulang. Marilah kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita ucapkan syukur, doa. Semoga pembelajaran yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat, barokah untuk kita semuanya. Dan kita semua nanti pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Besok lagi kita ketemu di sekolah juga dalam keadaan sehat walafiat. Berdoa mulai. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah senantiasa memberikan ridho dan barokahnya untuk kita semuanya. Allahumma amin. Coba Bapak Ibu pemindah, monggo pinarak di depan, kita berjabat tangan dengan anak-anak sebelum anak-anak pulang. Tolong pilih-pilih diinggirkan dulu, dipinggirkan dulu, jangan sampai tertabrak. Pengurus sosis ini ditambah dengan anak-anak yang kelas 9. Ya, kita pulang dengan keadaan sehat walafiat. Yuk kita berjabat tangan. Sayonara. Pengumuman dari wali kelasnya, bila mana kalian ada harus mengikuti remedi, tolong tetap diikuti remedinya. Oke? Piye kabare? Kapok? Sapa sing kapok? Ada yang kapok? Tak banting ping 3. Ya. Sing kapok malah tak tambahi banting ping 3. Seru? Datangin ya? Siap? Hati-hati ya semuanya ya. Bu duluan ya Bu. Pendapat kami tentang apa yang disuarakan oleh Ibu Bapak Guru SMP Negeri 1 Lausan dalam penanggulangan bencana alam sangat mendukung dan mensupport sekali. Kami selaku perwakilan dari pemerintah desa sangat berterima kasih karena anak didik atau murid-murid SMP Lausan sudah berkenan
untuk mengunjungi desa Pondok Doro di dalam rangka ngangsu taruh atau mencari ilmu di lapangan, berbaur kepada masyarakat desa Pondok Doro, pemerintah desa Pondok Doro, baik dari unsur Bapak Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga yang ada tentang penanggulangan bencana yang sudah terjadi di desa Pondok Doro, khususnya kejadian longsor tanah sebelah dusun Perempetan desa Pondok Doro pada tahun 2017 itu sebagai bekal ilmu dari adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 1 Kecamatan Plausan untuk menanggulangi bagaimana dalam hal bencana apabila terjadi longsor seperti desa Pondok Doro. Karena salah satu desa kelurahan di Kecamatan Plausan, desa Pondok Doro masuk rawan bencana longsor karena letak geografisnya yang berbukit-bukit dan berlereng-lereng, sehingga tidak diharapkan sebenarnya oleh semua masyarakat desa Pondok Doro maupun Kecamatan Plausan Kabupaten khususnya bencana. Namun apabila terjadi bencana itu sudah ada dari baik dari BPBD Kabupaten Magetan atau dari tim Tagana untuk membantu penanggulangan baik pra pelaksanaan maupun selesai terjadinya bencana tanah longsor. Kecuali dari masyarakat desa Pondok Doro sendiri juga gotong royong untuk bagaimana menanggulangi daripada terjadinya bencana alam tanah longsor yang saya sampaikan. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan anak-anak SMP Negeri 1 Plausan untuk hal ini di desa Pondok Doro untuk mengikuti kegiatan penanggulangan bencana alam tersebut bisa dikembangkan nanti baik kejutan pendidikan lebih tinggi maupun di masa-masa apabila sudah terjun di masyarakat. Pada kurang lebihnya kami selaku bagian dari pemerintah desa Pondok Doro atau perangkat desa Pondok Doro yang dalam hal ini mewakili Bapak Kepala Desa Pondok Doro Insinyur Haji Joko Samudro, pada kurang lebihnya mohon berkelam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 10 Desember 2025 SMA Negeri 1 Plausan mengadakan simulasi tanggap bencana hidrometeorologi di lingkungan Desa Pondok Doro, Kecamatan Plausan, di mana anak-anak mendatangi daerah-daerah atau wilayah-wilayah di sekitar Desa Pondok Doro untuk langsung melihat dan mewawancarai warga masyarakat tentang kesiapan masyarakat untuk menghadapi bencana. Dan setelah itu anak-anak mempresentasikan atau menyampaikan laporannya untuk mengetahui sejauh mana kesiapan masyarakat sekitar Desa Pondok Doro menghadapi bencana. Hal ini penting karena domisili anak-anak kami, siswa-siswi SMA Negeri 1 Plausan adalah di sekitar lereng Gunung Lawu, di mana sangat rawan bencana. Dengan kegiatan ini kami berharap anak-anak mempersiapkan diri dan kami berharap bencana tidak terjadi di sekitar daerah kami. Dan dengan kegiatan ini membuat anak-anak belajar bagaimana menghadapi bencana, bagaimana menanggulangi bencana sehingga meminimalis atau memungkinkan sedikitnya korban apabila terjadi bencana di daerah mereka. Mungkin itu harapan kami, dan kegiatan ini kami bekerja sama dengan tim Tagana, kemudian BPBD, kemudian Kelurahan Pondok Doro, dan masyarakat sekitar. Insya Allah kegiatan ini akan berlanjut, rutin kami lakukan tiap tahun, dan tentu saja ini bertujuan untuk membuat anak-anak
paham dengan adanya tanggap bencana. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada yang pecah ini. Atau enggak itu loh, Pak. Taruh kaki dari sini. Jadi ramal. MBG mana ya MBG? Iya, dia kayak ilmu. Pengalaman kegiatan kali ini sangat asik. Saya bisa merasakan bekerja di dapur umum untuk melayani korban bencana alam. Dengan bekerjasama dengan teman-teman saya bisa mengerjakan kegiatan tersebut dengan lancar. Saya setuju. Halo, kami dari Splasma. Nantikan kami kembali di pelatihan mitigasi bencana berikutnya. Yeay!